Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran Al-Quran hadis pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu ya. Eva, Bulan, Puput, Fitri, Zahra. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Baik, di sini ada Al-Qur'an ya. Di sini ada pengertian Al-Qur'an, nama-nama Al-Qur'an dan fungsi Al-Qur'an. Teman-teman kelihatan di slide di sini. Menurut cendekiawan Muslim, Quraisy Shihab, kata Al-Qur'an ini berasal dari kata kerja. Kata kerja qara'a yang berarti membaca, ya. Dan kata dasarnya adalah Quran, yang artinya bacaan. Huruf alif pada Al-Quran ini, mengandung arti kesempurnaan. Nah, dengan demikian ini Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Tidak hanya sempurna akan kandungannya, namun juga redaksi serta petunjuknya. Di sini secara istilah para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Apa itu kalamullah? Kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan kepadanya kita secara mutawatir, dan membacanya ini dinilai sebagai ibadah. Jadi membaca Al-Quran ini dinilai sebagai ibadah. Lanjut. Oh iya. Dari pengertian tadi dapat dipahami ya teman-teman. Dari pengertian tadi dapat kita pahami bahwa pertama ini Al-Quran merupakan kalamullah, yang artinya bukan ucapan Nabi Muhammad, malaikat atau makhluk lainnya, tetapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan melalui wahyu yang memberikan jaminan kesempurnaan dan terbebas dari kekurangan. Jadi Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang berupa wahyu. Ya, yang kedua ini Al-Quran merupakan mukjizat, yang artinya mukjizat ini hal yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di sini yang ketiga, Al-Quran ini diturunkan dan difirmankan secara mutawatir, ya, diturunkan secara beransur-ansur. Lanjutkan. Nah, di sini ada nama-nama Al-Quran. Yang pertama ini Alkitab atau Kitab Allah. Ya, Al-Quran ini adalah Kitab Allah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 ini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, artinya Kitab Allah ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini nggak ada keraguan sama sekali, dan Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi kita, bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini ada Al-Furqan. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, di sini ada fungsi Al-Quran dalam Islam secara umum. Ya, boleh dilihat. Yang pertama ini sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Ya, jadi Al-Quran ini adalah sumber hukum, seperti hukum yang ada di dunia ini. Ya, seperti hukum pidana, hukum pernikahan, hukum waris. Dan di situ terdapat bersumbernya itu semuanya hukum bersumber kepada Al-Quran. Yang kedua ini sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal kita. Jadi Al-Quran ini sebagai informasi, seperti surat Al-Isra tuh, perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah, ya, di situ kan tidak masuk di akal. Nah, di sini di Al-Quran dijelaskan. Yang ketiga ini petunjuk manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Yang keempat ini sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Di sini ada posisi Al-Quran yang fungsinya
sebagai petunjuk. Petunjuk bagi apa? Yang pertama ini petunjuk bagi manusia secara umum. Yang kedua, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang tadi telah disebutkan ya. Yang ketiga nih petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Lanjut. Di sini bagi kehidupan manusia. Teman-teman, fungsi-fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat kita ketahui dari nama-nama lain Al-Quran tersebut. Seperti nama Al-Quran yang ditemukan dalam Al-Quran memiliki arti menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut, misalnya Al-Huda, petunjuk, dan Al-Furqan yakni pembeda, dan lain-lainnya. Di sini ada hadis, pengertian hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pengertian hadis, coba teman-teman ada yang tahu apa itu hadis? Ada yang tahu hadis? Apa? Nah, di sini secara bahasa hadis ini artinya baru, tidak lama. Ucapan pembicaraan cerita menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Apa yang disandarkan? Seperti perkataannya, perbuatannya, dan penetapan sifat atau perjalanan Nabi baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Nah, yang tadi ya, apa sih itu dari arti perkataan, perbuatan, takrir, sifat, apa ini yang dimaksud dari ini? Yang dimaksud dari perkataan, perbuatan, takrir, sifat, yaitu hadis ya. Nah, di sini ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi hadis ini fungsinya itu menguatkan, ya, menguatkan atau mengukuhkan yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua ini menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat-ayat yang global atau ayat-ayat yang terdapat pada Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebut di dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman Al-Quran. Di sini ada fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Coba kita lihat. Yang pertama ini, Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang pernah diturunkan sebelumnya seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelumnya ditunjukkan hanya kepada umat-umat zaman tertentu. Berbeda dengan Al-Quran ini, yang mana Al-Quran ini digunakan oleh siapapun sampai akhir zaman. Yang kedua ini sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Jadi fungsi Al-Quran hadis ini, Al-Quran dan hadis ini sebagai sumber hukum yang utama dalam Islam. Yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran setelah Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran sumber hukumnya yakni hadis. Yang keempat ini, hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Di sini ada dalil Al-Quran dan hadis tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Ya, di sini ada fungsi Al-Quran terhadap manusia. Terdapat di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang tadi kita baca. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya, yakni Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, baik jin dan manusia. Di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan antara yang salah. Ya, di sini ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, salah satu contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran ini ialah menguraikan yang tadi kita sebut yang tadi di slide sebelumnya, yakni menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat Al-Quran yang mujmal atau global ya. Nah, seperti contoh di dalam Al-Quran perintah Allah Subhanahu wa taala yakni tentang sholat ya. Nah, seperti halnya ayat Al-Quran tentang sholat yang tidak dijelaskan secara terperinci.
Nah, lalu Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Yang artinya, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ya. Ada pertanyaan terkait materi yang tadi telah disebutkan? Bila paham semua ya? Ya, mudah-mudahan paham. Ya, jadi pesan moralnya ini yang pertama ini, dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran, ya, dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, kita akan selalu berhati-hati dalam berbuat atau dalam melakukan suatu hal. Ya, jadi kita berpegang teguh kepada Al-Quran ini, kita akan selalu terjaga, ya, akan berhati-hati dalam berbuat. Jadi kita mikir-mikir dulu. Yang kedua ini, bacalah, pahami dan implementasikanlah Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat bagi kita atau bagi para sahabatnya yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Ya, mungkin cukup itu materi dari saya. Sebelumnya kita akhiri dengan membaca Kifaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.